Selamat datang di Hai Setiawan dalam program Misteri dan Konspirasi. Episode malam ini kita akan kembali ke masa lalu, ke tahun 1888, di mana sudut-sudut gelap dan kumuh kota London saat musim gugur, yang dikenang sebagai Autumn of Terror. Ini adalah kisah tentang seorang pembunuh berantai, bukan sembarang pembunuh, tetapi sosok misterius yang identitasnya telah membingungkan detektif, sejarawan, dan pencinta misteri selama lebih dari 1 abad. Namanya Jack Ripper, dan hingga detik ini dan sampai video ini dibuat, dia belum terungkap identitasnya. Untuk memahami Ripper, kita harus memahami Whitechapel. Distrik ini adalah kantung kemiskinan ekstrim di East End, penuh dengan imigran, buruh pabrik, dan tentu saja wanita-wanita yang terpaksa menjual dirinya untuk bertahan hidup. Ini adalah tempat di mana kejahatan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, tetapi tidak ada yang bisa menyiapkan mereka untuk kengerian yang akan datang. Gelombang pembunuhan dimulai 31 Agustus 1888 ketika tubuh Mary Ann Nichols atau yang dikenal sebagai Polly ditemukan di Bucks Row. Lehernya digorok dan perutnya terluka parah. Awalnya polisi menganggap ini mungkin ulah geng atau pembunuhan acak, tetapi dugaan mereka salah. Seminggu kemudian, pada 8 September, Annie Chapman ditemukan, dan pembunuhan Annie Chapman adalah titik balik dari semua ini. Selain gorokan di leher, perutnya bedah, dan rahimnya diangkat, ini adalah petunjuk yang mengerikan pada situasi ini. Si pembunuh memiliki pengetahuan anatomi yang tidak biasa, dan ketakutan pun mulai merambat. Puncak dari kengerian datang pada 30 September atau yang lebih dikenal sebagai The Double Event. Pertama, di mana Elizabeth Stride ditemukan dengan leher yang belum lama digorok. Kemungkinan besar si Ripper terganggu dan tidak sempat melakukan mutilasi lebih lanjut. Namun, kurang dari 1 jam kemudian, beberapa blok jauhnya, seorang bernama Catherine Edwards ditemukan. Wajahnya termutilasi brutal, ginjal kiri dan sebagian rahimnya diangkat. Keberanian dan kecepatan Ripper untuk menyerang 2 kali dalam 1 malam menunjukkan kepercayaan diri yang menakutkan. Dan korban terakhir yang diakui secara kanonik adalah Mary Jane Kelly pada 9 November. Ini adalah pembunuhan yang paling brutal dilakukan di dalam kamarnya sendiri, dan bisa disimpulkan jika Ripper memiliki waktu yang tak terbatas untuk melakukan semua aksinya tersebut. Mutilasinya sangatlah ekstrim sehingga sulit digambarkan, dan setelah ini pembunuhan berhenti secepat dengan kemunculannya. Jack Ripper seperti menghilang dari permukaan bumi. Kepolisian Whitechapel yang dipimpin oleh Chief Inspector Frederick Aberline kebingungan dengan kasus ini. Tidak ada sidik jari, tidak ada saksi mata yang konsisten, dan minimnya teknologi forensik pada abad ke-19 membuat mereka menjadi frustasi. Di tengah kekacauan ini mulai berdatangan surat-surat. Ribuan surat beraturan masuk ke kepolisian, dan sebagian besar dari surat itu adalah hoax atau kebohongan. Namun dari surat yang datang hanya 3 yang disangkakan menjadi barang bukti. Yang pertama adalah surat berjudul Dear Boss yang dikirim ke Central New Agency. Disinilah si pembunuh pertama kali memberi dirinya nama dan menandatanganinya sebagai Jack
Ripper. Dia mengejek kepolisian dan mengancam akan melakukan pembunuhan yang jauh-jauh lebih brutal dalam surat tersebut. Lalu ada juga surat paling mengerikan, yaitu From Hell, dikirim bersama sebuah kotak kecil berisi setengah ginjal manusia. Ginjal yang diyakini dari Catherine Eddowes. Si pengirim menuliskan, "Saya mengambilnya dari satu wanita dan menyimpannya untuk Anda." Ini adalah pernyataan yang dingin dan mengerikan. Satu petunjuk lain yang penting terdapat di Goldstone Street, tempat ditemukan sobekan celemek Eddowes. Ada tulisan kapur di dinding dengan bertuliskan, "The Jews are the men that will be blamed for nothing," yang artinya orang Yahudi adalah pria yang akan disalahkan untuk apapun itu. Atasan polisi metropolitan memerintahkan untuk melakukan penghapusan terhadap tulisan tersebut. Takutnya akan memicu kerusuhan antisemit. Sebuah keputusan yang di mata banyak orang menghancurkan petunjuk tunggal yang mungkin mengungkapkan motif atau identitas dari Ripper. Selama lebih dari 130 tahun, daftar tersangka telah membengkak menjadi ratusan, mulai dari tukang jegal hingga bangsawan, dokter hingga tukang cukur. Namun, hanya 3 nama secara konsisten muncul sebagai kandidat terkuat. Siapa saja nama-nama tersebut? Yang pertama ada Aaron Kominski, seorang imigran Yahudi Polandia yang bekerja sebagai tukang cukur di Whitechapel. Dia cocok dengan profil sosial yang dicari oleh pihak kepolisian. Dia adalah pasien di rumah sakit jiwa dan memiliki sejarah kekerasan terhadap wanita. Dia adalah favorit dari Chief Inspector Donald Swenson dan Sir Robert Anderson, yang merupakan 2 tokoh kunci dalam penyelidikan kasus ini. Mereka mengklaim memiliki saksi mata yang mengidentifikasi Kominski sebagai Ripper. Tetapi saksi tersebut menolak bersaksi di pengadilan karena Kominski juga seorang Yahudi. Dan mereka tidak ingin memberikan kesaksian karena disebut-sebut akan memicu sentimen anti-Yahudi. Pada tahun 2014, sebuah analisis DNA mitokondria dari selendang yang diyakini ditemukan di samping Catherine Eddowes mengklaim cocok dengan keturunan Kominski. Tetapi ini memicu kegembiraan yang besar. Namun, validitas metode DNA dan kemungkinan kontaminasi telah diperdebatkan secara luas oleh komunitas ilmiah, sehingga mereka menganggap ini adalah sebuah kesalahan. Terduga pelaku yang kedua ada Montague John Pruitt, seorang pengacara yang juga mengajar di sebuah sekolah. Dia dipecat dari pekerjaannya pada bulan November 1888, tepat ketika pembunuhan Ripper berakhir pada Desember 1888. Tetapi sebelum semuanya diungkap, Pruitt ditemukan meninggal karena bunuh diri dengan menenggelamkan dirinya sendiri di sungai Thames. Jeda pembunuhan Ripper yang terjadi berbarengan dengan kematian Pruitt yang dianggap sangat mencurigakan oleh beberapa penyelidik. Bahkan Sir Melville McNaughton, kepala CID pada saat itu, dalam memorandum pribadinya mencatat Pruitt sebagai tersangka yang paling kuat dugaannya, menyebutnya sebagai seorang dokter yang secara seksual gila. Meskipun tidak ada bukti langsung yang mengkaitkannya dengan pembunuhan, tetapi timingnya sangat-sangat kebetulan. Dan terduga pelaku yang terakhir ada George Chapman, yang nama aslinya adalah Severin
Klosowski, seorang imigran Polandia yang bekerja sebagai tukang cukur. Kemudian dia beralih profesi menjadi seorang penata rambut. Dia tiba di London tepat pada tahun 1888. Klosowski terbukti menjadi pembunuh berantai sejati meskipun metode yang dilakukannya berbeda dengan Ripper. Setelah 1888, ia meracuni 3 istrinya hingga tewas dan dieksekusi pada tahun 1903. Keahliannya menggunakan pisau tajam dari profesinya sebagai tukang cukur sangat mencurigakan. Chief Inspector Frederick Aberline, salah satu detektif utama dalam kasus Ripper, kemudian menyatakan keyakinannya bahwa Chapman lah seorang Ripper. Namun, perubahan modus operasi dari peracunan ke mutilasi menimbulkan pertanyaan besar. Mungkinkah seorang pembunuh dengan cara yang begitu brutal tiba-tiba mengubah pola pembunuhannya? Dari kasus Jack the Ripper yang merupakan sebuah anomali dari dunia kriminal, ini adalah pelajaran tentang bagaimana sebuah misteri dapat memikat imajinasi kolektif kita. Pembunuh yang tidak pernah tertangkap, yang warisannya terus hidup dalam budaya populer, dalam buku, film, dan tentu saja dalam diskusi seperti ini. Kita memang memiliki teori, kita memang memiliki bukti yang dipertanyakan, dan kesimpulan yang berbeda-beda pula. Tapi, satu kebenaran yang kejam, yaitu identitas dari Jack Ripper masih tersembunyi dalam kabut sejarah London dan belum bisa terungkap sampai video ini dibuat. Jadi, setelah mendengar semua detail ini, siapa yang Anda yakini sebagai Jack the Ripper? Apakah Anda punya teori lain? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman pencinta misteri Anda. Dan jangan lupa subscribe untuk konten misteri mendalam lainnya. Sampai jumpa di kasus berikutnya hanya di Hai Setiawan.